Ustadz Encep. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, beli lilin, beli sekuteng. Kenalin orang ganteng. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng emang turunan. Oh, aduh. Gantengnya turunan, Kang Bedu. Jadi pas tanjakan jelek lagi. Bu, sehat semuanya? Puasanya masih lancar? Dijaga kesehatannya biar puasanya tetap lancar. Kenapa Ustadz? Karena menurut penelitian itu ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Ayo lo. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Kenapa, karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya Kang Bedu, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis. Kenapa? Yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Aduh. Kalau janjinya nggak terpenuhi bukan cuma diabetes, tapi diabetes. Ya, makanya Kang Bedu kata ibu-ibu, suami yang baik itu suami yang sedikit bicara banyak transfer. Oh iya betul. Betul lagi. Kalau itu urusannya saya duduk dah. Makanya katanya ibu-ibu mah nggak perlu ya Bu 4 sehat 5 sempurna, yang ibu butuhkan 4 sehat 5 miliar. Amin ya robbal. Ibu. Iya apa? Iya Ustadz, iya AA. Iya Ustadz, AA. Ustadz gitu ya. Ibu. Masih puasa ya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penonton yang ada di rumah, Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Sampai Nabi ketika datang bulan Ramadan, Nabi itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa yang dikatakan Nabi? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ibu tahu berkah itu apa? Tahu enggak? Ini kenapa terpesona dengan kegantengan saya? Ibu, ini jangan salah memaknai berkah. Kata ulama, berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ada Bu tetangga saya, Cek Edo, Cepatim sama Cek Iis. Saya tanya, Cek, gimana Ramadannya? Berkah enggak? Jawabannya, Ustadz, berkah banget. Bisa berkah, Cek? Iya, omset saya jualan kolak 1 M. Ibu, punten, mohon maaf. Yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan berkah? Bayangkan, ibu di luar Ramadan boro-boro tamat 1 hatam Al-Quran, kadang 1 halaman aja kagak selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka karena Ramadan ini bulan berkah, bulan mulia, bulan agung, kita harus bersyukur. Kenapa Ustadz? Kita bersyukur sama Allah karena Allah sudah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur buat kita. Karena banyak saudara-saudara kita, ini besti ibu temen nongkrong, yang tahun kemarin bareng sama kita bukber, tahun ini udah nggak bisa. Tahun kemarin mas selfie sama kita, sampai update status dulu OTW bukber. Kan ibu-ibu begitu. Iya. Dikit-dikit OTW. OTW padahal masih di kamar mandi masih. Begitu. Tapi itu masih mending. Iya. Tetangga saya dia sholat duha aja OTW. OTW sholat duha. Iya. Saya balas Kang Bedu. Iya balas ya. Ibu dari kapan suka sholat duha? Tumben banget. Dia balas lagi, Ustadz kagak percaya. Nih saya lagi rokaat kedua nih, liatin. Dikirim langsung ya. Iya. Makanya kita bersyukur ibu. Kita bersyukur tahun ini Allah masih memberikan nikmat umur, masih memberikan nikmat sehat.
Mungkin ada saudara kita yang ketemu sama Ramadan tahun ini tapi nggak bisa puasa juga. Kita mah alhamdulillah ketemu dengan Ramadan bisa menjalankan puasa. Makanya ketika ada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Bersyukurlah agar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu surat Ibrahim ayat ke-7. Kalau ibu syukur Allah tambah, tapi kalau ibu kufur tidak bersyukur kata Allah apa? Maka azabku sangat berat, azabku sangat pedih. Mari kita songsong Ramadan, kita hadapi Ramadan, kita isi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kenapa Kang Bedu? Ada kitab namanya Risalatul Muawanah wa ghayatus syukri an tuti'allaha bikulli ni'matin an'ama biha alaika. Puncak dari syukur ibu, kita taat ke Allah dengan semua kenikmatan yang udah Allah kasih ke kita. Ibu kan sehat, panjang umur. Nah, cara syukurnya pakailah nikmat sehat itu, nikmat panjang umur itu untuk banyak ibadah, rajin puasa, baca Amin ya. Amin. Kalau gitu tepuk tangan buat Ustadz Encep ya. Saya udah boleh duduk belum? Boleh dulu, boleh duduk ya. Oke, sekarang mendudukan kesempatan jamaah semua yang hadir untuk bertanya. Nah, mana? Ya oke, silakan. Ya, mana? Mana ya? Ini oke Ibu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ius Sufiati dari Majlis Taklim Raudatul Jannah, Keramat Batu, Kabupaten Serang, Banten. Oke. Ibu Ius. Iya. Ius mi apa? Cius. Ius. Ada pantun nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Izin bertanya Pak Ustadz. Mangga, silakan. Ini Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu saya mengikuti bukber reuni teman SMA. Bukber reuni teman SMA? Iya betul. Tahun berapa Ibu SMA? Tahun 1990. Jangan ditanya umur Kang Bedu. Enggak, saya nanya SMA-nya, nggak nanya umurnya. Kan kalau SMA 90 kita jadi tahu umur berapa sekarang. Ya. Ini udah pasti Lolita ini mah. Apa Lolita? Lolos 50 tahun. Betul Pak Ustadz. Silakan Itu, Ibu Yus. Reuni sama teman-teman angkatan SMA. Betul. Untuk bukber. Betul. Cowok cewek. Ya betul. Oke, terus? Namun melihat, tentunya saya senang banget ya ketemu teman SMA. Nostalgia, Nah, cerita-cerita. betul, gitu iya. ya. Tapi ternyata ada teman saya nih Pak Ustadz, kasihan. Ya. Kasihan dengan nasibnya. Dia itu sering sakit-sakitan. Bahkan untuk ibadah, menjalankan ibadah puasa aja dia nggak bisa. Aduh. Dulunya itu dia sangat diidolakan sekali di SMA itu. Dulu idola di SMA. Betul. Karena dia itu dulunya itu sangat cantik, pintar, dan kaya raya. Wah. Kalau istilah Kang Bedunya famous gitu ya. Iya. Famous ya. Famous. Nah, famous. sementara dulu aku tuh sering dibully nih Pak Ustadz. Saya kan nggak secantik teman saya ini. Yang dulu. Tidak. Berarti Ibu dulu nggak cantik ya? Enggak. Sekarang? Alhamdulillah. Ya. Saya terserah Ibu dah. Ya, alhamdulillah sekarang lebih cantik Bu ya. Hatinya secara semuanya. Oke. Terus Bu? Iya tuh, terus saya kan tidak cantik, tidak seperti teman saya itu. Waktu dulu kan? Dulu, tidak kaya dan tidak pintar juga nih Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, saya dikasih kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saya bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Iya, dibandingkan teman saya yang sakit-sakitan ini yang dulunya cantik, pintar dan kaya raya. Ya. Nah, pertanyaan saya nih Pak Ustadz, bagaimana cara agar saya tidak bersyukur, tidak membanding-bandingkan saya dengan teman saya? Oh, itu udah banding-bandingin. Ya, bagaimana cara bersyukur saya gitu, agar saya tidak membandingkan ibadah saya ini dengan teman saya yang sakit dan saya yang dikasih alhamdulillah sehat. Mungkin Begitu, dalam hati Pak begini, dulu aja lu cantik, kaya, lu sehat. Sekarang sakit-sakitannya gue nih sekarang nih. Nggak tahu aja saya siap.
Enggak ya, mudah-mudahan tidak ada pikiran seperti itu dalam hati ibu ya bu ya. Iya, betul. Oke, nah bagaimana caranya supaya ibu tidak membanding-bandingkan rasa syukur ibu kepada teman ibu yang nasibnya kurang beruntung saat ini. Betul, iya. Seperti itu ibu Is ya. Iya. Baik ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya jawabnya dijawab. gantian, sekarang duduk jawabnya ya, nggak Iya. apa-apa ya. Kelihatan kan? Baik, pertanyaan dari Ibu Ius. Ius. Saya manggilnya Ibu, Ece atau Teteh? Oh, Besti aja. Kata siapa nggak cantik? Cantik loh si ibunya. Cantik, betul. Ibu tahu nggak kenapa kalau hujan turunnya air? Kalau turunnya ibu nanti jadi rebutan. Pertanyaan dari si ibu adalah gimana biar saya bisa bersyukur tapi tidak membanding-bandingkan. Ibu, punten mohon maaf. Orang yang pandai bersyukur itu tidak akan membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Orang yang pandai bersyukur itu orang yang punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Ar-ridha bil yasiri minal 'ata. Qanaah itu ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Itu qanaah. Nah, orang syukur itu punya sifat qanaah. Maka orang yang bersyukur tidak akan pernah membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Makanya ibu punten, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Ibu-ibu suka gitu enggak ke anak-anaknya? Enggak, ibu-ibu yang di sini mah enggak. Yang di sini Iya, mah. yang di sini mah enggak. Yang di sini. Yang di sono, Kang Budut. Yang iya. di sono itu yang pindah ke sini. Enggak, tapi insya Allah ini ibu-ibu solehah semuanya. Kelihatan, ini wajah-wajah calon bidadari-bidadari surga ini. Ini jangan salah Kang Budut, ini pinter ngaji semua. Iya dong. Saya bisa nebak. Dari mana? Dari alisnya 6 harokat semua. Fata'ah semuanya. Jadi Ibu Ius, Ibu Ius ya. Ibu, gimana caranya biar saya ini menjadi orang yang bersyukur tapi tidak membandingkan? Caranya jangan fokus sama hidup orang lain. Nah. Jangan fokus koreksi aib orang lain, tapi fokuslah ke diri. Jangan sampai ibu kesalahan orang lain dikoreksi, kesalahan diri sendiri dikoleksi. Nah itu yang bahaya. Catat tuh bu status hari Catat. ini ya. Buat quotes of the day. Iya. Ingat bu, coba ikutin bu. Jangan sampai Kesalahan orang lain dikoreksi, kesalahan diri sendiri dikolek. langsung kirim ke grup WhatsApp tuh bu. Ya, Uus atau Ustadz Cep akan melanjutkan tausiahnya yang temanya adalah syukur berlimpah, insya Allah puasa berkah. Dan nanti syukur atas waktu-waktu luang untuk perbanyak ibadah satu Ramadan. Sebelum dilanjutkan, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih, Pak Ustadz. Dari mana ini ya? Dari Indiana Putri. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, di Ramadan tahun ini alhamdulillah saya baru saja hamil bulan pertama. Alhamdulillah ya. Karena masih terhitung lemah, saya dilarang dokter berpuasa Ustadz. Nah, saya bersyukur Ustadz diberi rezeki dan amanah berupa anak. Tapi di sisi lain saya sedih Pak Ustadz karena tidak bisa puasa. Apakah kesedihan saya ini bisa menggugurkan pahala syukur atas rezeki kehamilan? Nah, terus kalau saya tetap kencang ibadah meski tidak puasa di Ramadan ini, apakah pahalanya sama seperti puasa? Demikian Ustaz, mohon jawabannya Ustaz. Baik, terima kasih Kang Bedu. Ibu. Aduh, semangat banget. Terima kasih Kang Bedu. Tadi pertanyaan dari netizen. Dari Indiana Putri. Indiana Putri. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang lagi ngandung disehatkan bayinya. Dan nanti kalau sudah lahir jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal
Apakah tadi pertanyaannya gimana Kang Bedu? Yang ujungnya tadi? Panjang Panjang. Oke. Apakah Kalau dia kesedihan dia ini dalam menjalankan ibadah Ramadan itu termasuk tidak bersyukur atas rezeki kehamilan? Karena kan dia dilarang dokter berpuasa Pak Ustadz karena hamil. Nah dia sih sedih, pengennya puasa. Oh gitu. Tapi karena dokter melarang atas dasar kesehatan nggak boleh puasa. Baik. Pahala syukurnya tidak akan hilang, tetap akan dapat pahala syukur, bersyukur dikaruniai bayi, anak, bayi atau anak gitu Bu. Ini bayi apa anak? Anak. Agak konsisten. Bayi gitu Bu ya. Bersyukur tidak akan hilang pahala syukurnya. Terus Ustadz, saya pengen ini di Ramadan tuh puasa, dan gimana caranya biar saya juga pengen dapat pahala puasa dan dapat keutamaan bulan Ramadan? Mau tahu? Yakin? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu di bulan Ramadan kayak si Teteh Indiana tadi, dia nggak bisa puasa, tapi pengen dapat pahala puasa, pengen dapat berkah Ramadan, pengen dapat keutamaan bulan Ramadan. Walaupun ibu tidak puasa, terutama nggak puasanya bukan karena haid, masih banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Baca Al-Quran, baca sholawat, zikir, sedekah, atau mungkin ibu di rumahnya ada masjid yang kotor, ibu bersihin tuh, dapat pahala atau enggak? Dapat. Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan bagi kita yang belum ada kesempatan buat puasa karena ada uzur, silahkan lakukan amalan-amalan yang lain dan insya Allah akan dapat pahala keutamaan Ramadan. Dan satu lagi, ibu nggak puasa karena uzur kayak si Teteh Indiana tadi, tapi pengen pahala puasa. Apa kata Nabi? Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan makanan, memberikan bukaan, ngasih takjilan buat orang yang berbuka puasa, kata Nabi, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Enak atau enggak? Ustadz, kan saya hamil, atau saya gimana nyiapin bukaannya? Gimana saya nyiapin ini Pak? Ya Allah, berapa bulan? 7 ya Allah, yang sehat ya, Masya Allah. Jangan lupa nanti datang pas lahiran ya. Abis ini lahiran jangan-jangan nih. Jangan, laki nih. Jadi ibu hamil, nggak puasa, pengen dapat pahala puasa, itu kata Nabi, barang siapa yang memberikan bukaan, ngasih makan kepada orang yang berpuasa, bukan kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang mau buka puasa. Lah ibu ngasih makanan kepada orang yang berbuka mah dosa. Orang lagi puasa ngasih makan. Maka ibu dapat pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Dan satu lagi ibu, bulan Ramadan kan bulan berkah. Jangan sampai waktu kita pakai buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi manfaatkan waktu luang untuk waktu luangnya harus kita manfaatkan. Jangan sampai ibu nih dikit-dikit nge-scroll medsos. Keranjang kuning, keranjang hitam. Nah itu dia. Ujung-ujungnya check out. Papa, aku udah CO ya. Ibu, manfaatkan waktu luang di bulan Ramadan untuk kegiatan yang baik. Sayang, kenapa? Di Ramadan segala amalan kita Allah lipat gandakan. Makanya mumpung masih ada umur, ada waktu luang, ada kesempatan, ayo laksanakan. Ada nasihat yang sangat indah dari Ibnu Umar. Apa kata beliau? Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsaita fala tuhaddits nafsaka bis sobah. Ibu, kalau ada waktu pagi untuk berbuat kebaikan apalagi di Ramadan, jangan nunggu sore. Kalau ada waktu sore, jangan nunggu pagi. Kenapa? Fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan. Karena ibu nggak tahu besok namanya siapa. Hari ini bisa jadi namanya Ceedo. Besok bisa jadi namanya almarhumah Ceedo. Tahun ini bisa jadi ibu yang update status JWA OTW bukber. Tahun besok bisa jadi
nama kita yang diupdate status di orang dengan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Ceedoh binti Udin, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya waktu luang di bulan Ramadan kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Banyakin syukur mumpung kita lagi makmur nih, lagi sehat. Makanya nih kalau bahasa saya, waktu kau makmur janganlah engkau takabur. Banyakin syukur, kalau nggak mau hidupmu hancur. Syukur. Dor sih. Jangan dor, ini kan syukur. Yuk. Syukur, kur. Saya ulang boleh? Boleh. Siap. Saya jadi Ulang. Jadi saya kebayangin Buddha dor jadinya. Ya, silakan Ustaz. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur. Banyakin syukur, kalau nggak mau hidupmu hancur. Syukur. Kayak ayam Ustaz. Syukur, kur. Tapi betul, itu Iya, jangan iya. nggak sembarangan itu Nah, syairnya. Itu buatannya dalam Pak Ustaz ya. Dalam banget. Waktu kau makmur janganlah engkau Takabur. mentang-mentang lagi sehat banyak duit di kagak puasa lagi sehat. Iya. Jangan banyakin syukur, kalau nggak mau hidupnya Hancur. kan tadi jelas di surat Ibrahim ayat ke-7. Betul. Wala in kafartum inna azabi. Ibu syukur Allah tambah, tapi kalau ibu nggak syukur pelan-pelan Allah bawa ke arah kebinasaan. Hancur kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustaz Encep. Silakan sekarang menduduki kesempatan lagi, siapa yang mau bertanya ya? Mana? Sini. Oke, Ibu silakan Bu. Ya. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz, nama saya Ibu Rofiah. Ibu Rofiah Tali dari bisa aja. rambutan. Silakan Ibu Rofiah. Dari Majelis Ta'lim atau Wabin Tiga Raksa Tangerang. 3 rasa Tangerang. Sebutkan satu persatu. Raksa yang pertama. Lalu 3 raksa Bu ya. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz, Iya. Angga. saya selama puasa jikalau ada waktu kosong saya Isi. suka dengerin ceramah online. Online. Ya. Ceramahnya Baik siapa? di YouTube maupun di televisi seperti acara seperti ini. Jalan dakwah. Ya, karena saya suka ngefans sama Ustadz Cecep. Cecep. Ya, maaf. Cecep. Kalau Cecep gini, amin Cep, Cep boleh Cep. Kan udah dapat julukan dai sejuta Sejuta mak. Masya Allah. Semoga bisa menjadikan benar-benar dai sejuta mak, Amin. bisa menghibur kami dan juga bisa memberikan ilmu. Insya Allah. Dan bisa juga Doanya. ya, Kalau Ustadz bisa Cep, berkah juga. dai sejuta mama, bedu host sejuta dai. Ya, silakan Ibu. Iya. Lanjut Bu pertanyaannya. Nah, lanjut ya. Nah, dengan dengerin ceramah itu saya kan bisa bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Betul. Ya. Misalkan Ibu sambil masak. Ibu dengerinnya pakai headset apa di TV? Enggak di TV tapi digedein suaranya. Bukan TV-nya digedein. Iya suaranya. Dari 14 inch jadi suaranya. Oh, dan suaranya. Juga, iya. Gedein. Dan Oke. juga HP-nya juga gitu Yes. kan karena udah ngefans jadi tahu jadwal. Jadi walaupun tidak dilihat TV-nya itu. terdengar suaranya Bu ya. Sambil nyapu, Assalamualaikum. Wah, ini ceramah nih. Terus gitu Bu ya. Iya. Terus Nah pertanyaan saya Ustadz, Iya, Baik. apakah dengan dengerin ceramah itu termasuk memanfaatkan waktu luang yang baik? iya. Karena kalau dengerin ceramah online itu saya bisa menyelam air Nggak, sambil minum ya, sambil Bentar. menyelam minum air Jadi maksudnya. Sambil Ibu dengerin menyelam. ceramah sambil nyelam. Iya. Sambil menyelam Iya. minum air. Tadi saya dengerin Ibu bilang, silakan dengerin ceramah sambil nyelam. Maksudnya nggak kan basah gini, handphonenya, Bu, tuh? maksudnya gini, Ya. kalau saya dengerin ceramah saya kan bisa di depan TV
Nah, beberes. Masak. Bisa enggak kalau masak enggak di dapur dong. Sambil gosok. Nah, bisa nyetrika, bisa nyapu, bisa ngepel gitu loh. Emang bisa nyetrika nyapu ngepel pada Oh. Satu-satu. Satu-satu. Tadi bilang bisa nyetrika, bisa nyapu ngepel kan baru. Saya agak kurang nangkep soalnya Bu host pas magang. Iya, Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan ketika sambil mendengarkan ceramah online. Iya, gitu memanfaatkan waktu yang ada ya Bu ya. Iya. Sementara kalau misalkan saya membaca Al-Quran harus fokus teksluk gitu kan ya. Harus duduk Iya, khusyuk. harus duduk, harus fokus, harus khusyuk. Iya. Dengan membaca Al-Quran kan harus diperhatikan dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Betul, Bu. Tapi kalau kita dengerin ceramah online kan kita bisa sambil apa di dapur. Nah, kalau pas lagi iklan kan kita bisa ke dapur. Iya. Pas lagi kalau kayak ini nih ya, pas lagi tayang, nah, bisa kita lari fokus bisa. nonton lagi. Iya, gitu. Nah, Jadi gimana kalau pas lagi ke dapur? Nah, pas langsung diangkat, TV-nya tayang. Nah, Ibu pilih yang mana? Iya. Gosok. Mana nih? Gitu. kan bisa motong-motongin Motong-motong ya, sayur, iya. bisa ngerebus air kan ditinggal. Soalnya Iya. kan memang ngefan banget ya Ustadz Iya. ya. Masya Ya. Dua Nah. saya hitung ini udah puji Ustadz 2 kali saya hitung. Iya. Ustadz. Emang itu artinya real story-nya, jujur. Terus Ya. Nah, apakah ini cukup untuk dengerin ceramah online itu bisa dijadikan Ladang mensyukuri pahala. waktu Mensyukuri, luang oke. di waktu bulan puasa atau saya lebih fokus untuk membaca Al-Quran atau tadarus ketimbang dengerin ceramah online. ada pilihannya Bu ya. Apakah Iya. dengan memanfaatkan waktu luang sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mendengarkan ceramah baik secara online maupun TV itu sama pahalanya dengan kita duduk fokus membaca Al-Quran. Iya. Seperti itu Bu ya. Apakah rasa syukur itu ada dalam Iya, apakah termasuk mensyukuri, Mensyukuri. waktu luang? Waktu Kalau Termasuk dengerin mensyukuri ceramah. waktu luang atau tidak. Iya, Betul. kan kita dengerin ceramah online. Iya. Apakah saya harus lebih fokus membaca Al-Quran? Oh Iya. gitu. Baik, Ya. baik. itu saja Sebelumnya Ibu. saya ucapkan terima kasih ya Ustadz ya. Sama-sama atas jawabannya. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Siap. Dengan Ibu siapa? Ibu Ropiah. Ibu Rofiah. Ibu, ini pertanyaan dari Ibu Rofiah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya selalu Allah angkat derajatnya. Amin. Dari Tiga Raksa Tangerang, 3 Raksa Tangerang. Indonesia. Indonesia, Banten, Indonesia. Siap. Pertanyaan dari Ibu Rofiah, Ibu, saya ini kadang suka ngebarengin lagi nyetrika, kemudian lagi ngiris bawang, tapi sambil dengerin ceramah online. Apakah itu termasuk dari mensyukuri waktu luang? Jawaban saya, that's right. That's right, Bu. Yes. That's right. Ibu, That's right. Ku yang ku cinta. desa. Oh desa. Tadi katanya That's right. That's right. That's right. What this Tahu right? artinya? No. Dilarang pipis sembarangan. Dilarang pipis. Bukan. Ibu, itu sudah betul. Sudah betul Bu. Ibu termasuk orang yang mensyukuri waktu luang ibu. Makanya ibu pun mohon maaf, ini perlu dicontoh nih si ibu. Dicontoh nih, Ibu Lagi nyetrika yang didengerin ceramahnya Ustadz Encep di TV. Uish, mantap. Yang lagi nyetrika yang di setel TikToknya Ustadz Encep juga lagi ceramah. Lagi ceramah. Jangan kayak ibu-ibu yang lain. Ibu awas ini ibu ya. Ini mah lagi nyetrika bulan puasa, bulan berkah, bulan agung. Lagi nyetrika, lagi ngiris bawang, yang didengerin apa? Gara-gara sebotol. Jangan, sayang ibu. Ini Ramadan, bulan berkah, bulan agung. Kenapa pada ketawa? Tahu lagunya apal? Emang kelihatan. Bulan agung, bulan berkah, manfaatkan waktu luangnya kayak si Ibu Rofiah. Iya. Tapi Ustadz, gimana atuh? Kan saya pengen baca Quran juga. Apa saya fokus baca Quran aja, nggak usah dengerin ceramah? Ibu, dua-duanya baik. Jangan salah, itu ibu ngiris bawang, ibu masak, pahalanya luar biasa. Masak buat anak istri lagi. Ini kan istri. Ini Oh, istrinya. jangan-jangan Pak Ustadz sering masak buat anak istri ya? Ketahuan. Jangan dibilang di sini nggak enak. Suami takut istri ya. Bukan, saya mah istiqomah. Oh istiqomah apa tuh istiqomah?
Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau Kang Udo kan Fatimah. Apa Fatimah? Istri 4 satu rumah. Satu aja. Tadi sampai di mana tuh? Sampai lupa. Nah, jadi apakah giris bawah itu termasuk pahala masak, masak ibu, buat suami dan anak-anak. betul. Ramadan, ibu itu kalau di luar Ramadan pahalanya 1, di dalam Ramadan dilipat gandakan. Masak buat anak yang lagi puasa, masak buat suami yang lagi puasa. Luar biasa berkah pahalanya. Tapi ibu jangan khawatir. Atau Ustaz saya yang ketinggalan baca Al-Qur'annya. Ibu masak, ibu dengerin ceramah, pahala luar biasa. Kecuali ibunya hafal Al-Qur'an. Jadi pas lagi nyetrika itu yang dibaca yang keluar apa? Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Loh, kenapa pada ketawa? Pahala aja, ketawa. Mau 1 ayat doang, Ustaz. Pahalanya luar biasa di bulan Ramadan. Yes. Tukarkan ke dapur. Apa ayat terakhir itu? Jadi begitu ya Ibu Rofiah. Ibu Rofiah, Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Rofiah. Sama-sama. Oke, jadi jangan usah khawatir kehilangan pahala ya. Tidak Karena usah khawatir. Pahalanya bisa kurang lebih sama ya. Pokoknya apapun yang ibu lakukan di bulan Ramadan, apapun itu kalau sudah diniatkan karena Allah maka berbuah pahala semuanya. Baik, oke, luar biasa. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya selanjutnya? Ya Ibu, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ici Suparsi. Ibu apa Bu? Ici. Icip. I-C-I-H. Ici. Ibu Ici Suparsi. Ibu Ici Suparsi. Silakan Ibu Ici. Dari Majelis Taklim Baitu Soleman, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Cisoka, Tangerang, Banten. Silakan Ibu Ici. Pak Ustadz mau tanya. Iya Ece, silahkan. Masalah suami. Wah. Apakah suami Ibu juga masak di rumah buat anak istri? Aduh. Kadang-kadang. Hah? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak, apa serius? Masalah suami kamu. Iya, masalah suami ini. Pak Ustadz, Iya, suami saya itu hobinya berkebun. Cocok tanam. Apa saja yang ada di kebun, nanam padi, sayuran, pokoknya hobinya berkebun aja. Berkebun. Tapi berkebunnya juga merupakan mata pencaharian keluarga. Oke. Jadi bisa menutupi kebutuhan keluarga. Alhamdulillah. Itu mah juragan atau Bu? Ya, tapi kadang-kadang dia lupa waktu, Pak Ustadz. Oh. Apalagi lagi puasa. Kan kalau lagi puasa itu jam 12 waktu istirahat, dia tidak pulang. Dengan alasan katanya tanggung, jadi nanti aja waktu pas buka Baru pulang. Padahal mah di kebun dia. Di kebun Mak suuzon sama suaminya. bisa jadi karena tidak ada orang. Jadi waktunya pulang harusnya pulang jam 12. Iya. Jadilah tanggung, pas buka aja pulang. Maksud saya sebagai istrinya pulang dulu nanti jam pengennya. Itu pengennya. kalau harapan Ibu suami pulang dulu tuh mau disuruh ngapain gitu? Jam 12 itu kan Juga puasa ada. juga Bu, ngapain puasa gitu loh Bu? Berjamaah lah sholat, sholat jamaah, berjamaah oke. sholat duhur. Tapi dia pintar cari alasannya. Kok Ibu nuduh pintar cari alasan? Iya, kata dia ibadah puasa itu lebih bagus katanya. Pokoknya paling bagus menurut dia. Nanti Iya. aja kalau pas sholat taraweh baru katanya dia berjamaah. Kalau buat zuhur pulang ke rumah dulu jamaah yuk sama aku yuk. Di masjid, ke masjid maksudnya. Iya. Ibu waktu ngajak pulang ke rumah jam 12 Ibu ngomongnya gimana ke suami Ibu? Kan berpesan dulu di rumah. Di rumah berpesan. Walaupun tidak makan siang, Iya, nanti. berjamaahlah di waktu duhur. Zuhur. Ibu ngomong begitu ke ayah. Iya. Ini misalkan saya ayahnya nih. Iya, Ibu boleh. ngomongnya gimana, coba ngomongnya? Bapak. Oh Bapak. Bapak. Bapaknya panggil nih Mak. Apa Bunda? Ibu. Mak. Siap. Pak, nanti Iya Mak.
nanti Ya. jam 12 berjamaah lah walaupun tidak makan siang. Puasa mah lebih penting mak. Ntar aja lah pas terawih, gitu kata bapak suaminya. Iya betul. Ntar aja lah pas terawih, ngapain sih? Kan baba biar bisa ngurusin tanggung nih. Pisang tuh dikit lagi, jantungnya keluar pisangnya mak. Ya. Nah, ntar aja ya terawih ya, gitu kata suaminya. Ya, pinter ya ngelesnya. Padahal mau saya. Langsung dibantah. Oh pinter yang ngelesnya gitu katanya. Lah ini mah bener kata Ustaz Jeb tuh puasa bagus. Ya, puasa bagus, Ya. tapi kan sholat lebih utama. Iya, pinter ya jawabnya. Ya. Ngajinya sama Ustadz Encep. Nggak jawab Ustaz Jeb. Terus bu? Tuh. Langsung pertanyaan, ada 2 pertanyaannya. Wow. Pertanyaan pertama, Pelan-pelan. Pertanyaan pertama. bagaimana? Senilai 1 juta rupiah. Oke. Yang dipersembahkan oleh Kaos kaki bolong. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menasehati yang enak gitu, yang Kepada suami. ya, yang enak, yang seharusnya. Ya. Karena ya itu tadi masalahnya. Pintar ngeles suaminya. Enak Masalah apa? puasa dan sholat. Oke. Kedua, apakah saya harus bersyukur punya suami modelan begitu? Udah mulai nggak bersyukur gitu tuh. Pakai ada pertanyaan seperti itu. Apakah saya harus bersyukur punya suami kayak gitu? Iya, Gitu bu. iya. Itu sebenarnya pertanyaan apa? Curhatan. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya ya. Oke. Terima kasih Sip, Pak kalau Ustadz. begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ici ya. Pemirsa, di segmen sebelumnya Ustadz Encep dengarkan pertanyaan dari Ibu Ici dari Cisoka, Tangerang, ya Bu ya. Ibu Ici mengeluhkan bertanya karena dia mengeluh suaminya di bulan Ramadan ini sibuk berkebun, ya. Hingga dari pagi sampai malam atau sebelum buka atau maghrib baru pulang ke rumah. Diajaknya di tengah hari siang bolong di jam 12 untuk pulang ke rumah untuk yuk jamaah bersama yuk Bapak. Tapi suaminya beralasan udahlah nanti aja lah puasa juga lebih bagus. Nanti aja pulangnya sekalian maghrib sekalian ntar kita taraweh jamaah katanya gitu. Itu jawaban suaminya, kata ibunya, ih pintar aja ngelesnya. Nah, bagaimana cara menasehati suami yang seperti itu agar tidak menyinggung perasaannya? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah saya termasuk istri yang tidak bersyukur mendapat suami seperti itu? Atau tanya, bagaimana supaya saya bersyukur dapat suami yang kayak begitu? Nah, seperti itu. Silakan. Ustaz Baik. Encep, jawabannya supaya nanti ditonton sama suaminya Kang Encep di rumahnya. Dari Encep Untuk Encep. untuk Encep. Iya. Ya. Encep dan Encep. Siap, siap. Terima kasih Kang Bedu. Ibu. Ibu. Masih semangat? Puasanya masih mantap? Alhamdulillah. Pertanyaan dari Ceici untuk Kang Encep dari Ustadz Encep. Curhat. Ceici curhat, suaminya berkebun, diajak suruh pulang, Gak mau. nggak mau, Ntar aja maghrib sekalian. nggak sholat duhur dong. Aduh bahaya itu mah. Secara fikih memang tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Lah puasa kagak sholat. Nah pertanyaan Ceici kan, gimana saya ngenasehatin suami kayak gitu, Ibu? Cara menasehati suami itu bukan dengan cara ngomel-ngomel. Kadang ibu-ibu ini kalau ngenasehatin tuh nggak tahu waktu dan ngomel. Suami baru pulang kerja, baru pulang dari kebun, ditodong aja. Sini, stay, baru pulang. Stay kemana? Sini. Dibilangin sama istri, sholat duhur. Puasa kagak sholat, laki macam apa kamu? Kenapa diem? Ngerasa. Ibu Pacul.
Pacul. Iya. Itu pacul ya? Pacul. Oh papa sayang. Jadi Bu, dengerin. Ngenasehatin suami, walaupun suami kita salah, tetap nasihat itu harus baik-baik dan datangnya harus dari hati. Idza sadaratil mau'izah minal qalbi waqa'at fi bastil qalbi. Kalau nasihat itu datangnya dari hati yang dalam, maka akan sampai juga ke lubuk hati yang paling dalam. Kadang kita kalau ngenasehatin anak, suami ngasih tahu, ya itu nggak ikhlas, pakai emosi. Kayak kita ngajarin sabar ke anak. Kamu bisa sabar nggak sih jadi anak? Bisa sabar. Tahu sabar kan? Tahu sabar. Ngajarin sabar. Ngajarin sabar ke anak. Tapi kitanya tidak sabar. Jadi Anaknya Bu, hati-hati. nasehatin suaminya dengan nasihat yang lemah lembut dan cari waktu yang tepat. Yang pas gitu ya. Yang pas. Waktu yang pas, kata-kata yang pas, semuanya. Orang yang pas. Orang yang pas. Semuanya jadi pas. Jadi itu. Yang kedua pertanyaannya, apakah saya harus bersyukur punya suami yang begitu? Pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Bu, di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, kata Imam Qusyairi, orang yang bersyukur itu ada dua. Ada yang amatir bersyukur, ada yang profesional dalam bersyukur. Orang yang amatir dalam bersyukur namanya syakirun, orang yang belajar syukur. Ada yang disebut dengan syakur. Syakur itu orang yang profesional dalam bersyukur. Orang yang amatir, yang masih biasa dalam bersyukur, alladzi yashkuru alal maujud. Dia itu syukur kalau dapat sesuatu yang membahagiakan. Dapat mobil baru, alhamdulillah. Giliran mobilnya hilang, level syukurnya masih syakir. Amatir. Amatir Masih namanya pemula syakirun. Syakir. Ada yang level syakur, profesional dalam bersyukur. Alladzi yashkuru alal mafqud. Ketika kehilangan tetap mengucapkan alhamdulillah. Punya suami ganteng, tajir, belum selesai. Oh, belum. Punya suami ganteng, tajir, tinggi, alim, tanggung jawab, setia, alhamdulillah. Punya suami enggak ganteng, jarang ke masjid, sholat enggak pernah, puasa dipaksa, alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ngasih pahalanya double ke kita. Pahala untuk ngasih tahu suami, pahala ngajarin suami. Berarti Allah sayang sama ibu, pengen pahalanya banyak. Jadi pertanyaan dari Teh Icih tadi, saya apakah harus bersyukur? Wajib banget. Kalau ibu masih bersyukur dalam posisi suami yang seperti itu, Pak Cecep, berarti Ibu Icih termasuk orang yang profesional dalam bersyukur. Tepuk tangan buat Ibu Ici, luar biasa. Semoga Ibu Ici setelah hari ini ya diberkahi suaminya, perubahan hatinya berubah. Oh ternyata Mak Ici perhatian sama saya ya. Padahal niat untuk ajak pulang itu sebenarnya karena perhatian, bukan karena ingin mengatur suami ya, tapi karena perhatian pada suami. Semoga Pak Encep yang menyaksikan ini bisa hatinya bisa lebih tertarik lagi sama Mak Ici ya. Karena Mak Ici bersyukur loh punya suami kayak Pak Encep. Pak Encep bersyukur gak punya istri kayak Mak Ici? Ayo Kang Encep, Ayo, Kang Encep. Enggak bersyukur. Oh iya, bersyukur ya. Nanti ancam sama Mak Ici. Pak Ici, Bu Ici. Oke. Dan Ustaz, sebelum kita akhiri tausiah hari ini, mohon kita berdoa, dipimpin doanya Ustadz, agar apa yang tadi Ustadz sampaikan untuk seluruh jamaah saya dan juga pemirsa dimanapun Anda berada bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang menjadi hajat keinginan kita Allah kabulkan. Silakan Ustadz.
Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang berkah, di bulan yang agung, bulan yang istimewa ini, mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami, istri-istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan yang berkah nan agung ini, perkenankanlah kami untuk selalu bersimpuh di hadapan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ini hina, banyak dosa ya Allah, dosa ke suami, dosa ke orang tua. Ampuni kami ya Allah, ampuni orang tua kami jauh, kami tidak sempat untuk meminta maaf. Panjangkan umur orang tua kami sehingga orang tua kami bisa melihat kami menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Allahumma ja'alna minal alimina al-amilina al-abidina al-mujahidina al-mukhlisin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.